Sejak Rusia memulai invasinya pada Februari 2022, perang masih terus berkecamuk tanpa adanya tanda-tanda untuk gencatan senjata apalagi perjanjian damai. Sebagai catatan, berbeda dengan propaganda pro-Rusia, invasi Amerika Serikat terhadap Irak pada dekade pertama abad ke-21 tidak dapat menjadi pembenaran invasi Rusia terhadap Ukraina. Perang yang masih terus berlangsung di Ukraina menunjukkan bahwa tatanan rezim geopolitik dan keamanan di benua Eropa Tengah mencari bentuk baru setelah 30 tahun bertahan pasca runtuhnya Uni Soviet. Upaya Amerika Serikat untuk menjadikan Rusia sebagai mitra keamanan di benua Eropa telah gagal sejak kebijakan riset yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama menemui jalan buntu saat Vladimir Putin kembali menjadi Presiden Rusia pada 2012. Perang di Ukraina kembali menegaskan bahwa faktor politik, ekonomi, dan keamanan memiliki keterkaitan yang erat. Keberhasilan Ukraina sejauh ini memberikan perlawanan terhadap invasi Rusia bukan semata karena dukungan politik yang kuat dari negara-negara barat dan negara-negara lainnya, tetapi juga karena dukungan ekonomi seperti bantuan ekonomi dari negara-negara G7 dan lembaga keuangan internasional. Ukraina mampu bertahan untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang timbul karena invasi. Bantuan keamanan dari negara-negara barat dan negara-negara lainnya, seperti pemberian berbagai paket senjata, turut berkontribusi pada kemampuan untuk tidak hanya bertahan selama setahun terakhir, tapi juga melaksanakan operasi-operasi counter-offensif terhadap pasukan Rusia. Kini konflik bersenjata yang berkecamuk di Ukraina telah masuk kategori attrition warfare, di mana daya tahan kedua belah pihak ditentukan oleh berbagai faktor termasuk sumber daya manusia, dukungan ekonomi, dukungan sistem persenjataan, dan lain sebagainya. Dalam dunia yang penuh ketergantungan saat ini, suatu negara hanya dapat melaksanakan attrition warfare apabila memiliki sumber daya politik, ekonomi, dan keamanan yang cukup kuat, atau negara itu didukung oleh negara-negara besar yang memiliki sumber daya yang berlimpah. Perang di wilayah ex-Uni Soviet ini juga memberikan keuntungan kepada industri pertahanan negara-negara barat. Namun, di sisi lain, perang tersebut memberikan tekanan terhadap industri pertahanan Rusia, karena kapasitas industri pertahanan Rusia jauh di bawah negara-negara barat. Negara-negara lain di dunia termasuk Indonesia bisa belajar dari attrition warfare yang terjadi di Ukraina. Perang tersebut telah menunjukkan sangat pentingnya suatu negara memiliki kawan atau sekutu dalam pergaulan internasional. Tanpa dukungan dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, jalannya perang di Ukraina hari ini boleh jadi akan berbeda. Dengan adanya sekutu, Ukraina mendapatkan dukungan politik, ekonomi, dan keamanan seperti sanksi internasional terhadap Rusia, bantuan ekonomi, dan juga kiriman senjata. Posisi Ukraina pasca bubarnya Uni Soviet memang terjepit di antara kepentingan geopolitik Rusia dan Barat. Sejumlah revolusi warna atau color revolution yang melanda Ukraina pada 2014 menunjukkan bahwa Ukraina menjadi medan pertarungan pengaruh geopolitik antara Rusia dan Barat. Pasca invasi Rusia terhadap Crimea, Ukraina pada Februari 2014, corak pemerintahan yang berkuasa di Ukraina semakin pro-Barat, dan hal itu berlangsung hingga hari ini. Invasi Rusia terhadap Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 kembali memperkuat semangat nasionalisme Ukraina yang anti-Rusia. Dukungan politik negara-negara barat dan negara-negara lain terhadap Ukraina pasca invasi cukup kuat, baik secara unilateral maupun multilateral. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara itu bukan sebatas sanksi di bidang ekonomi keuangan, tetapi juga di bidang industri dan penerbangan. Hal demikian menunjukkan bahwa Ukraina mempunyai sekutu yang dapat diandalkan dalam mengamankan kepentingan nasionalnya, termasuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah. Dalam dunia yang semakin interdependensi, hampir tidak ada negara yang tidak memerlukan dukungan sekutu dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya. Dengan adanya sekutu, Ukraina dapat menutupi kekurangannya di bidang industri pertahanan, baik dari sisi teknologi maupun kapasitas produksi. Industri pertahanan Ukraina bisa dikatakan lebih maju dari industri pertahanan Indonesia. Namun pada kenyataannya, untuk menghalau invasi Rusia militer, Ukraina tetap bergantung pada suplai amunisi dan senjata dari negara-negara NATO dan non-NATO. Sedangkan Rusia yang harus berhadapan dengan isu keterbatasan kapasitas industri pertahanan, terpaksa meminta berbagai persenjataan seperti drone dan peluru kendali dari Iran untuk melanjutkan serangannya terhadap Kiev.
Dengan kemampuan industri dan kemandirian pertahanan yang jelas berada di bawah Rusia dan Ukraina, serta situasi TNI saat ini yang bahkan belum mencapai postur minimumnya, bisa dipastikan bahwa jika terseret dalam konflik dengan intensitas tinggi, Indonesia mau tidak mau juga akan mengandalkan bantuan dari negara lain. Konsekuensi logisnya adalah mulai sekarang Indonesia harus meningkatkan kemitraan strategisnya dengan negara lain agar meningkatkan kemungkinan adanya bantuan militer jika Indonesia terlibat dalam konflik. Akan tetapi, hal ini hanya dapat dilakukan jika pemerintah terlebih dahulu mengkaji kembali sikap politik luar negeri bebas aktif dan non-aliansi yang selama ini sudah dinilai oleh beberapa pihak membatasi Indonesia untuk mengakses alutsista paling mutakhir dan membentuk kerjasama pertahanan yang lebih kuat dengan negara lain. Perang Rusia dan Ukraina juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk melihat negara mana yang lebih bisa diandalkan dalam urusan kerjasama pertahanan dan suplai alutsista. Beberapa negara seperti Israel, Jerman, dan Swiss mendapatkan kritik keras termasuk dari negara-negara NATO karena tidak mengizinkan negara lain mengekspor ulang senjatanya untuk membantu Ukraina karena berbagai alasan seperti asas netralitas dan kekhawatiran bahwa pengiriman senjata akan memperburuk hubungan mereka dengan Rusia. Menurut sejumlah pengamat, sikap ini membuat negara-negara di dunia untuk mengevaluasi atau bahkan mengurangi pembelian senjata mereka dari negara-negara ini karena dikhawatirkan jika mereka juga terlibat dalam konflik, Jerman maupun Swiss tidak akan membantu mereka. Poin utamanya adalah Indonesia harus lebih memprioritaskan pembelian produk pertahanan dari negara yang kebijakan politik luar negeri serta ekspor senjatanya lebih stabil atau longgar. Intensitas perang Rusia-Ukraina juga menimbulkan kelangkaan beberapa jenis persenjataan, amunisi hingga bahan baku di pasar pertahanan global yang diperkirakan membutuhkan waktu setidaknya beberapa tahun untuk pulih. Kondisi ini dapat menghambat proses modernisasi TNI karena bisa dipastikan bahwa negara-negara barat akan lebih memprioritaskan kapasitas produksi industri pertahanannya untuk mengisi kembali logistik angkatan bersenjatanya sendiri ataupun militer Ukraina jika perang terus berlanjut. Dengan kata lain, antrian pesanan senjata global akan semakin panjang dan waktu pengiriman akan semakin lama. Konsekuensinya, semakin penting bagi pemerintah Indonesia untuk segera memenuhi kewajiban kontraktual pengadaan alutsista agar pesanan alutsista Indonesia tidak didahului oleh pesanan negara lain. Secara bersamaan, Indonesia juga harus mengutamakan pembelian persenjataan dari Original Equipment Manufacturer atau OEM asing yang mau mengerjakan pesanan Indonesia dalam bentuk local production. Bisa jadi kondisi ini merupakan peluang bagi industri pertahanan Indonesia baik swasta maupun BUMN untuk meningkatkan aktivitas ekspornya baik dengan menjual produk-produk pertahanannya maupun menjadi bagian dari rantai pasok global di tengah permintaan belanja militer global yang meningkat. Peluang ini jika dimanfaatkan dengan baik akan membantu mengurangi ketergantungan firma pertahanan dalam negeri terhadap pesanan dari pemerintah. Mengingat anggaran pertahanan Indonesia yang terbatas dan pesanan dari Kementerian Pertahanan yang tidak menentu. Apalagi holding industri pertahanan pemerintah, Defense ID, memiliki target ambisius untuk menjadi perusahaan pertahanan top 50 dunia yang jika mengacu kebiasaan dihitung dari pendapatan lini produksi pertahanannya. Kenyataannya adalah target ini akan sulit dicapai jika hanya mengandalkan pasar dalam negeri.